Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai teori efisiensi pasar dan teori perilaku konsumen. Pertama-tama, mari kita bahas mengenai teori efisiensi pasar. Pasar efisien adalah pasar modal yang berisi sekuritas yang nilai pasarnya selalu menyesuaikan secara cepat dan langsung. Apabila terjadi perubahan, nilai intrinsik dari aset yang menjadi dasar dikeluarkannya sekuritas tersebut. Jadi, apabila saham suatu perusahaan tidak berubah harga pasarnya, padahal perusahaan tersebut mengalami suatu kondisi yang mempengaruhi bisnisnya dan informasi tentang hal itu telah tersebar kepada publik, berarti pasar modal itu tidaklah efisien. Aspek penting dalam menilai efisiensi pasar adalah dengan melihat seberapa cepat suatu informasi baru yang penting diserap oleh pasar yang tercermin dalam penyesuaian menuju harga keseimbangan yang baru. Dikutip dari Widyasari, Sufa, Amalia, dan Praswati pada tahun 2016. Fama, Fisher, Johnson, dan Roll pada tahun 2018 menyajikan 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar. Berdasarkan ketiga macam bentuk dari informasi, yaitu informasi masa lalu, informasi yang sedang dipublikasikan, dan informasi privat sebagai yang pertama, efisiensi pasar bentuk lemah. Kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Ketiga, efisiensi pasar bentuk kuat. Hubungan ketiga bentuk pasar efisien ini berupa tingkatan yang kumulatif, yaitu bentuk lemah merupakan bagian dari bentuk setengah kuat dan bentuk setengah kuat merupakan bagian dari bentuk kuat. Dalam melakukan sebuah investasi, risiko sistematis merupakan salah satu faktor yang terpenting terkait dengan nilai pasar saham yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan keuangan. Efisiensi pasar sangat berperan memberikan informasi bagi seorang investor yang akan melakukan investasi agar bisa mengurangi resiko-resiko yang ada. Lanjut yuk kita bahas mengenai teori perilaku konsumen. Secara sederhana, konsumen dapat didefinisikan sebagai orang yang membeli atau memakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen yang kemudian didelegasikan kepada perantara lain untuk dijual dan didistribusikan. Konsumen sama halnya dengan orang-orang yang sudah pasti memiliki sifat atau karakter yang berbeda. Sehingga hal inilah yang menyebabkan mengapa antara konsumen satu dengan yang lainnya memiliki sifat dan perilaku yang tidak sama. Sifat dan perilaku ini bisa terlihat dari cara mereka dalam memutuskan untuk membeli barang maupun jasa. Beberapa jenis konsumen yang perlu teman-teman ketahui diantaranya adalah: pertama, konsumen yang berpatokan pada harga. Kedua, konsumen yang suka menjadi trendsetter. Ketiga, konsumen yang lebih memilih menjadi follower. Keempat, konsumen yang mementingkan keuntungan. Kelima, konsumen pemula. Keenam, konsumen jeli. Ketujuh, pelanggan. Pertimbangan dalam membeli suatu barang memang berbeda untuk setiap orangnya. Namun, ada beberapa faktor umum yang mendasari sekaligus menjadi pengaruh besar terhadap perilaku konsumen ketika membeli sesuatu, di antaranya yaitu faktor kebutuhan, faktor lingkungan, faktor dari kualitas produk, faktor harga, dan faktor promosi. Contoh untuk teori perilaku konsumen ialah saat masyarakat membeli buah nih, misalnya antara buah lokal dan buah impor. Tidak jarang juga masyarakat sebagai konsumen yang lebih memilih untuk membeli buah impor daripada buah lokal. Alasannya cukup sederhana, yaitu karena harga buah impor lebih murah dibandingkan dengan buah lokal.
Sekian penjelasan mengenai teori efisiensi pasar dan teori perilaku konsumen. Semoga penjelasan tema kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.